Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Sudarizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita semua banyak manfaat. Allahumma amin. Marilah kita bareng-bareng bersama mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil berkah yang ada pada kisah yang akan saya bacakan. Kisah tentang sebutir nasi yang membuat Habib Lutfi terdiam. Dalam perjalanan mencari ilmu, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan berjumpa dengan seorang kiai sepuh. Habib Lutfi terkagum menyaksikan akhlak kiai sepuh yang luar biasa ini, yakni ketika dahar, ketika makan, ya. Dahar itu bahasa halusnya, bahasa yang sopan dalam bahasa Jawa. Kan ada mangan, ada mbaduk, ada nyekek, ya. Dan ini karena untuk orang yang mulia, untuk orang yang sangat beradab, penuh dengan tata krama, ya, jadi pakainya dahar, ya, dahar. Kalau di bahasa Sunda juga ada. Dahar itu artinya makan, tapi kalau di Sunda dan di Jawa ini beda. Kalau dahar di Jawa ini kelihatannya halus, tapi kalau di Sunda dahar itu kasar, ya. Jadi kalau di Sunda lebih seringnya menggunakan emam atau yang lainnya, ya. Dahar dan emam lebih halusan emam, tapi kalau di Jawa dahar ini yang sangat halus, ya. Yakni ketika dahar ada sebutir nasi yang terjatuh lalu dipungut dan dikembalikan ke piring untuk dimakan kembali. Kenapa harus diambil, Yai? Kan cuma sebutir nasi, ujar Habib Lutfi muda penasaran. Loh, jangan dilihat sebutir nasinya, Yi. Apa kamu bisa bikin nasi sebutir ini? Langsung terdiamlah Habib Lutfi muda. Kiai sepuh melanjutkan pembicaraannya itu. Ketahuilah, Yi, pada saat kita makan nasi, sesungguhnya Gusti Allah telah menyatukan banyak sekali peran. Nasi itu namanya sego bin beras bin gabah al-pari, ya. Sego bin beras bin gabah al-pari, ya. Keren sekali ini nama panjangnya. Mulai dari mencangkul, menggaru, meluku, menanam benih, memupuk, menjaga hama, hingga memanen, ada jasa banyak orang. Kemudian mengolah gabah menjadi beras, dari beras menjadi nasi juga sekali. Banyak hamba Allah yang ikut berperan di dalamnya. Ketika ada satu butir nasi atau menir sekalipun yang jatuh, ambillah. Jangan mentang-mentang kita masih punya banyak cadangan nasi, kita membiarkan begitu saja, apalagi malah membuang-buang makanan, ya. Perlu kita ketahui bahwa di luaran sana terlalu banyak orang-orang yang kelaparan, terlalu banyak orang-orang yang sudah beberapa hari tidak makan, bahkan ada sampai orang-orang tidak makan beberapa hari lalu jatuh sakit dan mati, ya. Meskipun matinya itu bukan karena tidak makan, tapi karena umurnya sudah habis lantaran tidak makan-makan lalu sakit lalulah mati, ya. Itu adalah sebabnya. Karena mati itu satu, sedangkan sebabnya adalah 1000. Banyak sebab menuju mati, maka dari itu hati-hati, ya. Ketika ada satu butir nasi atau menir sekalipun jatuh, ambillah, ya. Jangan mentang-mentang masih punya banyak cadangan, karena itu bentuk daripada takabur. Dan Gusti Allah tidak suka dengan manusia yang takabur. Selama jatuh tidak kotor dan tidak membawa mudorot bagi kesehatan kita, ambillah, satukanlah dengan nasi yang lainnya lalu untuk kita makan sebagai bagian daripada syukur kita. Habib muda pun menyimak lebih dalam. Karena itulah ketika akan makan diajarkan doa.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah, semoga engkau berkahi kami, ya kami, padahal yang makan kan kamu, yang makan kan aku, perorangan, tapi doanya tetap Allahumma barik lana, semoga engkau memberkahi kami, ya, bukan Allahumma barik li, semoga engkau memberkahiku, semoga engkau memberkahiku, bukan itu, tapi Allahumma barik lana, walaupun sedang makan sendirian. Ya karena itu adanya nasi ini yang kita makan, adanya segala sesuatu yang kita makan ini ada melalui beberapa proses yang di dalamnya ada beberapa peran yang sangat penting. Ya, ada petani, ada apa, termasuk orang yang mengolah itu ikut. Makanya kita mendoakan bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk mereka-mereka yang sangat berjasa, yang sama sekali telah kita lupakan jasa itu. Yang kita ingat, alah makanannya kita sendiri, ya udah, apa punya dan mereka, aku sudah membeli, ya udah, rampung. Enggak gitu. Seandainya tidak ada mereka, kamu bisa apa? Saya bisa apa? Kita bisa apa? Mau makan nasi, kalau nggak ada petani gimana? Pikirkan, karena petani itu adalah pahlawan sangat berjasa di negara ini, di dunia ini. Tanpa adanya petani, tanpa adanya pekebun, ya, yang mengolah bahan mentah, ya, yang menanam lalu itu dimakan menjadi bahan makan pokok bagi kita, itu adalah yang paling penting. Tapi seringkali kita remehkan, alah anaknya petani bisa apa, itu ya. Jangan salah, karena dia ada banyak peran dalam hidup kita. Karena seorang besar tidak akan pernah bisa menjadi besar tanpa adanya orang kecil, ya. Karena orang yang sekarang di atas bisa jadi memperoleh derajat yang atas itu atas berkat daripada doa orang-orang di bawah. Seandainya orang di atas sudah meremehkan orang-orang yang di bawah, mencaci, menghina, memaki, ala wong miskin doa apa kowe tek tuku lambemu sekalian, ya, bergaya seperti itu sombong, hati-hati, karena termasuk daripada doa orang teraniaya itu dikabulkan langsung oleh Allah Ta'ala, tidak menunggu lama. Maka dari itu jagalah rasa, jagalah hati, jagalah sebutir nasi juga, karena ada banyak peran di dalamnya, ya. Nah itu maknanya untuk semuanya. Nahnu, ya, mulai daripada petani, ya, yang menanam, yang memanen, terus pedagang yang menjual belikan yang kita beli, terus mengangkut, terus yang masak hingga penyaji, semuanya termaktub dalam doa tersebut, ya. Lana itu maknanya untuk semuanya, mulai petani, pedagang, pengangkut, pemasak hingga penyaji, semuanya termaktub, tercantum, terdaftar dalam doa tersebut. Semuanya katut merupakan ucapan syukur serta mendoakan semua orang yang berperan dalam kehadiran nasi yang kita makan. Disinilah indahnya Islam, di mana di setiap saat, dimanapun berada dan kapanpun waktunya, diharuskan, dianjurkan untuk selalu berdoa. Mau makan berdoa, mau ngisi NG, ya, ngisi NG berdoa, ya. Mau ngapa-ngapain berdoa, mau turu berdoa, mau tidur berdoa, mau berjalan berdoa, mau berdoa ya berdoa, ya, berdoa ya berdoa. Tetap apa-apa harus berdoa, ya. Tidak dalam keadaan ramai saja, tapi dalam keadaan sendiri juga dianjurkan untuk selalu berdoa. Karena doa itu termasuk daripada bagian ibadah. Ini yang membuat hidup kita semakin indah, ya. Ketika kita seringkali selalu membiasakan diri untuk berdoa,
Melihat apa berdoa, melihat apa berdoa, melihat orang ganteng berdoa, melihat kucing elek berdoa, ya, melihat uang elek berdoa, melihat wajah kita sendiri berdoa, ya Allah, perindahkanlah hatiku sebagaimana Engkau perindahkan juga wajahku. Apa-apa berdoa. Ada orang yang dilalah diberi kekurangan berdoa, ya Allah, sabarkanlah dia dan semoga aku tidak menjadi sombong karenanya. Gitu. Jangan malah mencaci, memaki, karena pada dasarnya setiap caci dan maki yang kamu lontarkan kepada makhluk itu mengena tepat pada Sang Khalik pencipta itu sendiri. Ya, siapa yang menghina ciptaan sama sekali sama saja menghina Sang Pencipta itu sendiri. Ya, Allah, ini makanan gak enak, jangan kayak gini, lauk kayak gini gak enak, asinan, tinggal makan aja malah menghina ini menghina makanan. Menghina makanan sudah tidak boleh, ya, tidak boleh mencaci makanan, ya. Dan yang membuat makanan ini, yang memasak ini juga tercaci, berarti kalau dengar ces langsung di dalam hatinya sakit. Ya Allah, sabarkanlah ya Allah. Terus ya Allah juga tidak akan terima melihat, mendengar makhluknya dihina-hina. Ya, memang bisa apa sih kok menghina-menghina? Dan nasi hanyalah wasilah, perantara. Sejatinya yang memberi rasa kenyang hanyalah Allah semata. Nasi hanyalah wasilah, dan yang memberikan rasa kenyang hanyalah Allah semata. Maka dari itu berdoalah dan berminta kepadanya, ya, karena Dia adalah yang bisa menjadikan segala sesuatu itu terjadi, karena Dia yang bisa menjadikan segala sesuatu itu ada, ya, termasuk obat itu tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, ya, karena yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah saja. Obat hanya perantara untuk mengobati. Terus tahap akhirnya tinggal Allah mengizinkan itu mati atau mari. Kalau mari berarti sehat kembali, itu karena Allah mengizinkan untuk sehat lagi melalui perantara obat itu. Tapi meskipun begitu, jangan Allah, saya meriang-meriangan udah, mari ya nanti dari Gusti Allah, nggak usah minum obat, nggak usah ngapa-ngapain, udah diem aja di sini. Yang kayak gitu juga, tapi selalu dituntut untuk ada usaha, untuk ada ikhtiar, untuk berusaha untuk mencapai sehat itu, ya, ikhtiar. Dan ikhtiar adalah kewajiban kita, dan bertawakal juga tidak boleh ditinggalkan. Ikhtiar dan tawakal selalu dibawa dimanapun berada. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa hargailah nasi walaupun hanya sebutir saja, ya. Apalagi kepada orang juga hargailah mereka, terutama kepada orang-orang yang sangat berjasa pada hidupmu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.